Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan logaritma. Kalau kemarin kita belajar persamaan logaritma, sekarang pertidaksamaan logaritma. Sebelum itu Ibu akan mereview terlebih dahulu. Jadi yang kemarin itu adalah persamaan logaritma, nak. Ada 5. Yang pertama itu ini, jadi kalian harus tahu ciri-cirinya antara bentuk-bentuk itu, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, atau bentuk 5 gitu. Jadi kalian bisa menentukan penyelesaiannya. Sebenarnya mudah untuk menghafalkannya. Jadi gini, nak. Untuk yang 1, persamaan 1, persamaan 3, 4, dan 5 itu kan bilangan pokoknya itu selalu sama. Ini A, ini A. Yang 3 Oke. Yang bentuk ketiga itu juga ini A, ini A. Bentuk keempat ini HX berupa fungsi. Ruas kanan juga berupa fungsi HX. Gitu. Terus bentuk kelima. Bentuk kelima juga sama. Ini A, ini juga A. Gitu. Jadi untuk persamaan bentuk 1, 3, 4, 5 itu mirip gitu, bilangan pokoknya itu sama. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan lagi ini, nak. Kalau numerusnya berupa fungsi X, nah ini, nak, fungsi X, ini juga fungsi X, ini ruas kanannya GX, juga fungsi X, tapi fungsi X yang berbeda. Ini juga fungsi X, ini juga GX, fungsi X yang berbeda. Terus yang bentuk kelima, itu malah persis ini X, ini X. Jadi persis bilangan pokok sama numerusnya sama. Nah, itu syaratnya selalu ini, nak. Numerusnya selalu lebih dari 0. Itu. Jadi selalu ada syarat numerusnya. Kalau numerusnya itu berupa fungsi. Jadi itu selalu lebih dari 0. Kayak nomor 3 ini kan berarti fungsinya beda ya. Ada fx, ada gx. Ya berarti dua-duanya harus positif ini, nak. Nah, gitu. Jadi gitu cara menganalisisnya. Perbedaan antara bentuk 1, 2, 3, 4, 5 itu kayak gitu. Ini karena 1, 3, 4, dan 5 itu mirip. Jadi kalian itu cukup ngafalinnya kayak gitu, nak. Jadi fx-nya dan gx-nya kalau berupa numerusnya, kalau berupa fungsi, itu selalu positif lebih dari 0 gitu. Oke. Terus kalau ini yang nomor 4, khusus nomor 4. Khusus nomor 4, bilangan pokoknya kan juga berupa fungsi. Bukan berupa konstanta. Nah, kalau berupa fungsi, ingat yang pertama kemarin, pertemuan pertama saat logaritma, membahas bentuk umum logaritma. Nah, syarat bilangan pokok itu apa, nak? Ayo, ada yang masih ingat? Syarat bilangan pokok apa? Halo? Lebih dari 0. Iya, lebih dari 0 dan? Tidak boleh 1. Iya, sip. Itu. Jadi ini, nak. Yang nomor 4, karena bilangan pokoknya itu berupa fungsi X yang kita nggak tahu nilai pastinya. Sedangkan yang lainnya itu kan berupa konstanta. Kita langsung tahu 2, 3, 4 kayak gitu kan. Nah, untuk yang nomor 4 itu berupa fungsi X. Maka dia juga harus dicek dengan syarat numerus itu. Harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1 gitu. Ya, cara ngafalinnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu mudah. Untuk persamaan logaritma, cara ngafalinnya itu mudah. Meskipun ada 5, itu caranya itu mirip-mirip. Jadi numerusnya ini disamadengankan. Nah, ini juga disamadengankan, ini juga disamadengankan. Yang kelima itu hanya karena sama, jadi dimisalkan. Karena sama persis ini logaritmanya, jadi dimisalkan. Gitu. Dan karena numerusnya berupa fungsi, ya kan, berarti
numerusnya harus dicek juga lebih dari 0. Kalau ini ada dua fungsi numerusnya, ya berarti dua-duanya harus lebih dari 0. Ini juga lebih dari 0. Ketambahan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Kayak gitu. Paham ini nak? Membedakan bentuk 1, 2, 3, 4, 5? Sorry, duanya belum. Paham ini nak? Paham. Paham ya? Nah, untuk yang kedua, yang bentuk kedua ini malah beda sendiri, jadi malah enak. Oke, yang bentuk kedua ini kan bilangan pokoknya ruas kiri A, bilangan pokok ruas kanan itu B, artinya kan mempunyai bilangan pokok yang berbeda, atau meskipun berbeda dia tidak bisa disamakan gitu. Misalkan kalau ruas kiri itu bilangan pokoknya 2, ruas kanannya 4, itu kan masih bisa diubah. Nah, kalau yang nomor 2 itu tidak bisa diubah, jadi benar-benar beda. Misalkan itu bilangan pokoknya adalah 3. Nah, yang ruas kanan bilangan pokoknya 5. Nah, itu kan nggak bisa disamakan. Nah, caranya gimana? Wes cukup ini, ambil numerusnya terus disama dengankan 1. Gitu tok. Numerusnya disama dengankan 1. Wes, gitu tok. Untuk yang nomor 2, tidak perlu ada pengecekan numerus. Kayak gitu. Ya, paham ya ini? Paham. Ibu harap paham. Terus. Sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Oke. Untuk pertidaksamaan logaritma, kita perlu mengecek ini, bilangan pokoknya. Oke. Tadi, bilangan pokoknya itu kan harus positif dan tidak boleh 1, ya. Maka nanti ada 2, yaitu monoton naik ketika bilangan pokoknya lebih dari 0 atau positif. Dan ada yang kedua, ini, yang kedua, dia bilangan pokoknya antara 0 dan 1, tapi tidak sama dengan 1. Gitu. Jadi antara 0 sampai 1 tidak sama dengan 1. Jadi berupa pecahan yang kurang dari 1. Gitu. Oke, kita bahas yang A-nya lebih dari 0 dulu. Jadi ini dinamakan sifat fungsi logaritma monoton naik karena A-nya lebih dari 0. Ini A-nya lebih dari 0. Nah, caranya seperti eksponen kemarin, nak. Jadi kalau eksponen kemarin, kalau pangkatnya itu dia lebih dari 0, maka fungsinya ini, tandanya ini, itu sama. Ya kan? Masih ingat yang eksponen kemarin? Ingat ya? Oke. Itu, jadi tandanya kalau A-nya lebih dari 0, maka tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah, tetap. Kalau kurang dari, ya ini solusinya juga kurang dari sama dengan. Ambil fx dan gx-nya saja. Gitu. Baik monoton naik maupun monoton turun sama. Ambil fx-nya saja dan tandanya ini kalau monoton naik itu sama. Kalau di soal lebih dari sama dengan, ya pakai lebih dari sama dengan. Ambil ini fx lebih dari sama dengan gx, ini numerusnya. Kalau lebih dari, ya lebih dari. Kalau kurang dari, ya kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan, ya kurang dari sama dengan. Gitu. Untuk ciri-ciri ini paham, nak? Halo? Paham ya? Oke, sip. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. Ada 2 log X min 3 kurang dari 3. Nah, gimana caranya? Karena tadi bentuknya ruas kiri berupa logaritma, ruas kanan juga logaritma, maka ini konstantanya diubah bentuk logaritma. Seperti kemarin, persamaan kemarin, jadi dilihat ini, karena ruas kirinya yaitu adalah 2 log, maka 3 itu diubah jadi 2 log 2 pangkat 3. Ya, kalau kemarin bisa, ini juga nggak ada kendala.
Oke. 2 log X min 3 kurang dari 2 log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dijadikan 8. Jadi itu. Karena dilihat bilangan pokoknya itu 2. Lebih dari 0. Ya kan? Maka solusinya diambil ini nak. Numerusnya ini X min 3. Tandanya di soal kurang dari. Maka tetap kurang dari 8 ini. Oke. Jadi X min 3 kurang dari 8, maka X-nya kurang dari 11. Nah, ingat, kalau numerusnya ini berupa fungsi, maka tadi syaratnya harus dicek, harus lebih dari 0. Ini, jadi ada syarat numerusnya, X min 3 harus lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 3. Oke? Nah, dari ini diiriskan, nak. Syarat numerusnya kan ini jadi perbedaannya itu ketidaksamaan sama persamaan itu gini. Jadi dari syarat dan solusinya ini, nak. Karena syarat numerusnya adalah X lebih dari 3, maka ini titiknya ada, dan ini ada 11 ya, berarti titiknya ada 3 dan 11. Lebih dari 3, maka 3 ke kanan ini. 3 ke kanan. Oke. Terus 11, X-nya kurang dari 11, maka dari 11 ke kiri. Nah, itu diambil irisannya, nak. Nah, irisannya. Gitu. Oke. Diambil irisannya. Maka HP-nya itu ya irisannya ini. X-nya antara 3 sampai 5. Jadi 3 kurang dari X kurang dari, kok 5? 11. Sorry. Gimana, nak, ini? Paham? Paham ya? Oke. Lanjut contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Log X kuadrat plus 3X min 10 lebih dari sama dengan 2 min X. Ingat, kalau log saja, maka dia bilangan pokoknya itu berapa, nak? 10. Iya, 10, pinter. 10. Oke, karena 10 lebih dari 0, ya kan? Maka ambil ininya langsung solusinya. X kuadrat plus 3X min 10. Kalau di soal lebih dari sama dengan, maka tetap lebih dari sama dengan ini. 2 min X. Karena 10 tadi lebih dari 0. Maka tandanya tetap. Oke, sama kayak tadi. Maka X kuadrat plus 4X min 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bikin persamaan. Jadi X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Tujuannya untuk mencari X-nya. Pakai pemfaktoran. Maka X kuadrat ini X. Faktor dari 12 yang dijumlahkan atau dikurangi bisa menghasilkan 4, itu adalah 6 dan 2. Supaya plus 4, maka 6-nya positif, 2-nya negatif. Maka X-nya adalah min 6, atau X-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu bikin, kayak kemarin, bikin garis bilangan. X-nya min 6 dan 2. Terus setelah ini gimana, nak? Ambil apa? Positif negatif. Iya, ambil positif negatifnya dari mana, nak? Faktoran. Ambil X-nya berapa? Ambil X-nya berapa, yuk, Syaki? Halo, Syaki? Wah, ini error ini jaringannya. Oke, ambil X-nya 0, nak. Jangan langsung positif negatifnya. Jadi ambil 0. 0 dimasukkan ke pemfaktoran ini. X-nya kalau 0, maka X-nya ini 0 ditambah 6. Jadi kan tetap 6. 6 dikali min 2. Negatif. Nah, sekarang dicek. 0-nya ada di paling kiri, tengah, atau paling kanan?
di garis bilangan ini? Tengah. Iya, tengah. Tadi dimasukkan 0 itu negatif, maka tengahnya ini negatif. Ini positif, ini positif. Gitu ya. Jadi jangan langsung plus min plus karena biasanya juga nggak plus min plus. Biasanya ya min plus min kayak gitu. Jadi tetap ambil nilai X-nya 0, dimasukkan ke pemfaktoran, terus tadi dilihat 0-nya ada di paling kiri, tengah, atau paling kanan, bergantung titik-titik batasnya ini. Ya. Karena di sini ada negatif, ada positif, maka 0-nya ada di tengah-tengah. Oke ya. Jangan sampai salah. Oke, karena ini adalah lebih dari 0 tadi, maka ambilnya yang apa, Nak? Apa? Positif. Iya, positif. Ambil yang positif. Oke. Karena sebelah kirinya min 6 daerahnya, maka X-nya kurang dari min 6 atau X-nya lebih dari 2. Wah, lebih dari sama dengan, sorry. Karena di soalnya ada sama dengannya, maka ini juga dihitamkan. Maka ini juga ada sama dengannya. Oke. Paham ya itu untuk solusinya? Sekarang tetap dicek syarat numerusnya. Kalian lihat di ruas kiri, itu numerusnya berupa fungsi, Nak. X kuadrat plus 3X min 10. Oke, ini Ibu hapus. Nah, di ruas kiri, dia bilangan numerusnya itu berupa fungsi X kuadrat plus 3X min 10. Ruas kanannya juga berupa fungsi, maka perlu dicek dua-duanya. Jadi X kuadrat plus 3X min 10 syarat numerus itu harus lebih dari 0. Jadi itu X kuadrat plus 3X min 10 lebih dari 0. Sama kayak tadi bikin garis bilangan setelah pemfaktoran ini ketemu X sama dengan min 5 atau X sama dengan 2 kan? Nah, dari situ bikin garis bilangan min 5 dan 2. Ambil 0 lagi, dimasukkan ke sini, maka X-nya diabaikan saja karena nilainya 0. Maka 5 dikali min 2, 5 kali min 2 negatif. Nah, di garis bilangan ini 0-nya ada di tengah, maka ini negatif, positif, positif. Sama lebih dari, berarti ambil yang positif. Kirinya min 5, maka X-nya kurang dari min 5. Kanannya 2, maka X-nya lebih dari 2. Itu ya. Oke, pemfaktoran ini selalu dipakai, Nak. Cara menggunakan garis bilangan itu selalu dipakai. Kelas 11 itu juga masih dipakai. Jadi kalian jangan sampai nggak bisa. Oke. Oke, sekarang setelah ngecek ini, syarat numerusnya ini, maka cek syarat numerus yang ruas kanan harus lebih dari 0. Maka 2 min X lebih dari 0. Maka X-nya, ya ini, 2 min X lebih dari 0. Maka kan ini min X lebih dari 2-nya pindah ruas jadi min 2. Nah, ingat kalau X-nya negatif, Nak, maka ini dikali min 1 jadinya X tandanya dibalik kurang dari ini kali min 1 jadi 2. Itu. Maka di sini jadi X kurang dari 2. Paham ini, Nak? Paham. Ya. Kalau X-nya negatif, maka dibalik gitu aja. Nah, dari sini semuanya digambar, Nak, titik-titiknya tadi yang diperoleh. Baik dari solusi maupun syarat numerus. Nah, dari solusi kita peroleh min 6 dan 2. Dari numerus ada min 5, 2, 2. Berarti 2 kan ada sama ya, 2-nya ada 3, maka min 6, min 5, 2. Nah, titiknya berarti ini. Min 6, min 5, 2. Oke. Kita cek sekarang tandanya. Untuk yang solusi ini berarti kan ada sama dengannya ya. Berarti dihitamkan, min 6-nya dihitamkan, 2-nya juga dihitamkan. Oke, sekarang arahnya. X-nya kurang dari sama dengan min 6, maka dia ke kiri, dari min 6 ke kiri. Oke,
Terus ini, X-nya lebih dari 2, maka dari 2 ke kanan. Oke, itu ya, udah benar. Terus, sekarang untuk syarat numerusnya. Syarat numerusnya itu ada min 5 dan 2. Dan tidak ada sama dengannya, maka tidak dihitamkan ini, min 5-nya tidak dihitamkan. 2-nya tidak dihitamkan juga. Jadi ada dua sisi dihitamkan dan tidak dihitamkan. Kayak gini gambarnya. Oke. X-nya kurang dari min 5, berarti dari min 5 ke kiri. Oke. Terus X-nya lebih dari 2 sama ya, berarti ke sini. Oke. Sekarang yang ini, numerus kedua, X-nya lebih dari 2. Oke. Sorry, X-nya kurang dari 2. Oke, berarti ke kiri. Nah, berarti HP-nya yang mana? HP-nya itu kalau di sini tuh irisan, bukan gabungan ya. Jadi irisan. Irisan itu artinya apa? Ya yang bisa memuat semua itu, semua daerahnya. Berarti kalau gini aja. Kalau semuanya ke kiri semua, sorry. Jadi kalau semuanya ke kiri, berarti ambil yang paling kiri. Oke? Terus kalau ada yang ke kanan sendirian, ya berarti itu enggak termasuk penyelesaiannya. Gitu. Paham, Nak? Paham. Paham ya? Jadi kalau ke kanan semua, ya ambil yang paling kanan. Kalau nanti pun ada yang di kiri, satu gitu misalkan, itu dihiraukan saja. Gitu ya. Jadi ambil yang paling banyak kemana gitu. Itu. Karena ini irisannya, maka HP-nya adalah kurang dari sama dengan negatif 6. Oke. Paham ya, Nak, ini? Oke, lanjut. Oke, sekarang yang kedua, monoton turun. Oke, monoton turun. Oke, untuk monoton turun, dilihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1 dan tidak sama dengan 1 ya. Berarti dia, loh kok nggak bisa dihapus? Oke. Karena dia antara 0 sampai 1 dan tidak sama dengan 1, artinya dia berupa pecahan yang kurang dari 1, maka ini Nak solusinya itu. Ambil fx dan gx-nya, kemudian tandanya ini dibalik. Kalau di soal lebih dari sama dengan, maka solusinya kurang dari sama dengan. Kalau soalnya kurang dari sama dengan, maka jadinya lebih dari sama dengan. Itu. Kalau kurang dari ya berarti jadi lebih dari. Kan dibalik. Gitu ya. Untuk ciri-ciri ini paham, Nak? Paham. Paham, oke. Lanjut ke contoh soalnya. Ini. Nah, di sini bilangan pokoknya ini setengah. Nah, kan berarti kurang dari 1 dan dia positif. Setengah log X min 7 kurang dari min 1. Oke. Setengah log X min 7 kurang dari min 1. Maka karena di ruas kirinya itu bilangan pokoknya itu setengah, maka ruas kanan juga diubah ke bentuk log. Jadi apa, Nak? Ya setengah log setengah pangkat min 1. Ini. Setengah pangkat negatif. Ingat, kalau pangkat negatif berarti artinya di apa? Di apa, Nak? Kalau pangkatnya negatif, maka di apa, Nak? Dibalik. Iya, dibalik. Dibalik, jadi 2 yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah. Jadi 2/1 atau 2. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya 2. Ingat itu jangan sampai lupa. Jadi di soal itu diubah dulu ke bentuk logaritmanya untuk ruas kanan. Jadi setengah log X min 7 kurang dari setengah log 2. Oke.
Karena bilangan pokoknya itu positif dan kurang dari 1, artinya berupa pecahan yang kurang dari 1, maka solusinya ini nak diambil ini numerus ruas kiri dan numerus ruas kanan yaitu X min 7. Nah, tandanya di soal kurang dari maka dibalik jadi lebih dari ini 2. Itu. Oke. Min 7 pindah ruas jadi X lebih dari 9. Nggak cukup di situ, dilihat ini. Karena numerusnya berupa fungsi X, maka tetap X min 7 lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari 7. Syarat numerus harus positif lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari 7. Nah, dari situ kita bikin garis bilangan. Dari solusi dan syarat numerusnya diperoleh titik 9 dan 7. Maka ini 7 dan 9. Oke. Dari solusinya, X-nya lebih dari 9. Berarti dari 9 ke kanan. Oke. Sekarang syarat numerusnya, X-nya lebih dari 7. Berarti 7 ke kanan. Ambil yang paling kanan, maka ketemunya X lebih dari 9. Itu HP-nya. Oke, paham, nak? Paham? Paham. Ada pertanyaan? Oke. Paham ya? Lanjut yang ini. Contoh soal kedua. 1/5 log 3X min 1 lebih dari sama dengan 1/5 log X plus 3. Oke, bilangan pokoknya berupa pecahan kurang dari 1. Maka nanti tandanya dibalik. Ambil numerusnya 3X min 1. Karena di soal lebih dari sama dengan, maka jadi kurang dari sama dengan ini. X plus 3. Oke. Dari sini pindah ruas untuk cari X-nya. X-nya positif, maka ketemunya tetap X kurang dari sama dengan 2. Dari situ kita cek syarat numerusnya harus lebih dari 0. Karena di ruas kiri, numerusnya berupa fungsi X. Ruas kanan juga berupa fungsi X yang berbeda. Maka dicek satu-satu. 3X min 1 harus lebih dari 0, maka ketemunya X-nya lebih dari 1/3. Ini juga X plus 3 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari min 3. Oke, dari solusi dan syarat numerus diperoleh titik 2, 1/3, dan min 3. Maka dibuat garis bilangannya min 3, 1/3, dan 2. Oke, sekarang dilihat dari solusi dulu. Tanda di solusinya adalah kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya, maka 2-nya dihitamkan. Karena kurang dari, maka dia ke kiri. Itu. Oke, untuk syarat numerusnya, X-nya lebih dari 1/3. Nggak ada sama dengannya, maka dibiarkan tidak dihitamkan. Dari 1/3 ke kanan, karena lebih dari. Oke. Terus ini. Syarat numerus kedua, min 3 lebih dari, maka min 3 tidak dihitamkan, ke kanan lebih dari. Oke. Maka irisannya yang mana? Ya irisannya yang ini, nak. Ambil paling kanan, terus ada yang ke kiri nih. Dan dia mengiris ini. Ya berarti ini, nak. HP-nya. Antara min 3 sampai 2. Ingat, 2-nya karena dihitamkan, maka ada sama dengannya. Jadi 1/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Paham ini, nak? Gimana, nak? Bingung? Paham. Paham ya? Oke. Nah, ada bentuk yang lainnya. Jadi sebenarnya itu basicnya 2 itu tadi. Tapi ada juga ini tipe ya. Harusnya pertidaksamaan. Nah, bentar. Oke, ini katutan, ini nggak ada ini harusnya. Ini. Oke, jadi ada contoh soal seperti ini, nak. Log kuadrat X ditambah log X kurang dari 2. Nah, bentuknya hampir sama kayak persamaan ya. Ini. Ada log X dan log X sama persis, maka dia kalau persamaan bentuk kelima. Nah, kalau sama persis kayak gitu, maka bisa kalian misalkan dengan Y, atau bisa juga gini langsung.
Karena log kuadrat X ditambah log X min 2 kurang dari 0, maka kalau difaktorkan, ini ibaratnya itu X kuadrat kan ya? Ini ibaratkan itu X. Nah, berarti gini, X plus 2 kali X min 1. Nah, X tadi kan log X ya, langsung aja boleh kalian kayak gini. Jadi log X ditambah 2 dikali log X min 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, gitu ya. Disama dengankan, maka ketemu log X itu nanti sama dengan min 2 dan log X sama dengan 1. Nah, gitu. Log X sama dengan min 2 atau log X sama dengan 1. Nah, dari sini bikin garis bilangan min 2 dan 1. Kayak gitu tadi. Oke, karena ada sama dengannya maka dihitamkan. Nah, dari sini ambil X-nya, log X itu ya, X-nya misalkan 1. Nah, log X1 nilainya berapa, nak? 0 kan ya? Ya, Panda? Atau ambil 0, ya kan? Ya enggak? 0 boleh enggak? 0 enggak boleh ya, numerus enggak boleh 0. Oke, ambil 1 lah. Dimasukkan ke sini. Oke. Karena nilai log 1 itu adalah 0, maka 2 kali min 1 itu berapa, nak? 2 kali min 1. Min 1 negatif. Nah, log 0 log 1 itu kan hasilnya 0 ya. Nah, 0 kan ada di tengah-tengahnya min 2 dan 1. Tadi negatif, maka ini negatif plus plus. Oke. Karena kurang dari berarti di antara ini. Nah, berarti min 2 kurang dari sama dengan log X kurang dari sama dengan 1. Nah, nggak berhenti dari situ. Kan kita harus cari X-nya. Berarti ini min 2 diubah jadi ke bentuk logaritma. Karena di tengah adalah log X, maka jadi log 10 pangkat min 2. Kalau nggak ada bilangan pokoknya kan itu 10 ya. Berarti log 10 pangkat min 2 kurang dari sama dengan log X kurang dari sama dengan log 10 pangkat 1 atau 10. Nah, langsung diambil numerusnya semua. Jadi 10 min 2 itu adalah 1/100 kurang dari sama dengan X kurang dari 10 sama dengan 10. Paham ini, nak, solusinya? Paham ya? Oke. Sekarang jangan lupa syarat numerusnya. Karena ini berupa fungsi X saja. Meskipun X saja itu berarti berupa fungsi X ya. Tetap X lebih dari 0. Oke. Maka dibentuk garis bilangannya ada 2 titik. 1/100, 10, dan 0. Maka 0, 1/100, dan 10. 1/100 dan 10 ada di antaranya. Maka gini. Nah, 10-nya ke kanan. Maka ambil yang irisannya ya ini. Berarti HP-nya itu. Oke, paham ya? Paham, nak? Paham. Oke. Nah, ini juga, jadi bisa kalian belajar sendiri nanti. Untuk yang ini, sama kayak persamaan bentuk keempat. Nah, bilangan pokoknya berupa fungsi X min 2. Ingat, bilangan pokok itu terdefinisi ketika apa? Lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Ya. Oke, dan ini. Maka ada 2, nak. Ini. Untuk X min 2 lebih dari 1, artinya bilangan pokoknya lebih dari 1, maka diperoleh pindah ruas jadi X lebih dari 3. Nah, karena bilangan pokoknya 3, ya kan, lebih dari 0, ingat tadi, maka tandanya itu sama. Kalau di soal lebih dari, maka solusinya ya lebih dari. Numerusnya ruas kiri diambil, tandanya tetap lebih dari, ini juga X, 3X min 8. Pindah ruas, nanti ketemu X kurang dari 6. Enggak cukup sampai situ. Dilihat sama ini. Oke, karena ini 3 dan ini 6, X-nya lebih dari 3 ke sana, ini X-nya kurang dari 6. Nah, maka untuk
syarat yang ini, itu HP-nya ini. Antara 3 sampai 6. 3 kurang dari X kurang dari 6. Oke, itu. Terus kemudian yang ini, yang kedua, tadi bilangan pokoknya, antara 0 sampai 1 dan nggak boleh 1 ya. Maka dicek. Untuk 0 kurang dari X min 2 itu adalah bilangan pokoknya itu tadi, kurang dari 1, maka gimana ini nak? Kalau tengah-tengahnya X min 2, supaya hanya X saja, maka ditambah berapa? 2 ya. Tambah 2 supaya min 2-nya itu hilang. Tinggal X saja. Maka ditambah 2, jadi ruas kiri 0 ditambah 2 jadi 2, kurang dari X kurang dari 3. Nah, karena syaratnya ini dipakai tadi, antara 0 sampai 1, berarti tandanya jadi dibalik. Kalau di soal lebih dari, maka itu jadi kurang dari. Nanti dicari X-nya, ketemu X-nya lebih dari 6. Nah, dilihat di sini, syarat numerusnya tadi, ketemunya 2, X-nya antara 2 sampai 3. Tapi solusinya ini, X-nya lebih dari 6. Nah, berarti tidak memenuhi, ya kan, nak? Ya, Panda? Halo? Itu kan solusinya ketemunya X-nya lebih dari 6, nak. Sedangkan batasnya itu antara 2 sampai 3. Jadi 6 itu tidak memenuhi. X lebih dari 6 itu tidak memenuhi. Paham ini, nak? Paham. Paham ya? Oke, sekarang syarat numerus tetap dipakai karena ini fungsi X dan ini fungsi X, berarti ada 2. X plus 4 lebih dari 0, maka ketemunya X lebih dari min 4. Ini juga sama, ketemunya 3X min 8 lebih dari 0, ketemunya X lebih dari 8/3. Oke, dari solusi ini diperoleh HP-nya ini tok 3 dan 6 dan irisannya, maka ini di tengah-tengah. Nah, sekarang syarat numerusnya min 4 lebih dari 0 maka ke kanan, 8/3 juga lebih dari 0 maka ke kanan. Ya berarti ambil irisannya ini. Berarti HP-nya itu terletak antara 3 sampai 6 atau nulisnya 3 kurang dari X kurang dari 6. Gitu. Sampai sini paham, nak? Paham? Oke, paham ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan ke Ibu boleh, atau belajar bareng sama temennya. Itu. Oke, ini Ibu stop recording. Nanti bisa dilihat rekamannya juga supaya kalian